Mauritania adalah negara yang terletak di bagian barat benua Afrika dan sebagian besar wilayahnya mencakup bagian dari Gurun Sahara. Sekitar 3/4 dari Mauritania merupakan gurun atau semi-gurun. Sejak pertengahan tahun 1960-an, gurun telah mengalami ekspansi akibat kekeringan yang berkepanjangan. Geografi Mauritania umumnya datar, dengan dataran luas dan kering yang sesekali diputus oleh punggungan dan formasi batuan yang menyerupai tebing. Negara ini memiliki beberapa dataran tinggi pasir batu, dengan yang tertinggi adalah dataran tinggi Adrar yang mencapai ketinggian 500 meter. Di kaki beberapa punggungan terdapat oasis yang sumber airnya berasal dari mata air. Iklim di Mauritania ditandai dengan suhu ekstrim dan curah hujan yang sedikit serta tidak teratur. Variasi suhu tahunan kecil, namun variasi diurnal bisa sangat ekstrim. Angin Harmattan, yang panas, kering, dan sering membawa debu, bertiup dari Sahara selama musim kering yang panjang dan merupakan angin yang dominan, kecuali di sepanjang jalur pantai sempit yang dipengaruhi oleh angin perdagangan samudra. Curah hujan terbanyak terjadi selama musim hujan yang singkat, dari Juli hingga September, dan curah hujan tahunan rata-rata bervariasi dari 500 hingga 600 mm di bagian selatan yang jauh hingga kurang dari 100 mm di 2/3 bagian utara negara. Sekitar 90% dari Mauritania terletak di Gurun Sahara. Sebagian besar populasi negara ini terkonsentrasi di kota-kota selatan seperti Nouakchott, ibu kota negara, yang terletak di pesisir Atlantik dan merupakan rumah bagi sekitar 1/3 dari 4,3 juta penduduk negara tersebut. Dengan sebagian besar penduduk tinggal di daerah beriklim sedang di selatan, dengan bahasa resmi adalah bahasa Arab, dan terdapat berbagai kelompok etnik termasuk campuran Arab, Berber, dan kulit hitam, serta Arab dan orang kulit hitam masing-masing sekitar 30%. Mauritania umumnya datar, dengan luas wilayah sekitar 1.030.700 km persegi. Negara ini membentuk dataran luas dan gersang yang dipecah oleh sesekali punggungan dan singkapan mirip tebing, dan sebagian besar wilayah Mauritania berada di dalam Gurun Sahara, yang berarti iklimnya sangat kering dan panas. Namun, di selatan, di mana sebagian besar penduduk tinggal, iklimnya sedikit lebih temperat. Mauritania adalah republik Islam semi-presidensial dengan Islam sebagai agama resmi negara. Konstitusi menjamin kebebasan beragama meskipun Islam adalah agama dominan. Negara ini kaya akan sumber daya mineral seperti biji besi, tembaga, dan gipsum, serta memiliki beberapa sumber minyak. Ketahanan cuaca di Mauritania sangat dipengaruhi oleh iklim gurun dan semi-gurun yang mendominasi negara tersebut. Di bagian tengah dan utara Mauritania, iklimnya panas dan kering sepanjang tahun. Suhu di daerah gurun bisa sangat ekstrim, dengan suhu siang hari yang bisa mencapai 50 derajat Celcius di musim panas, dan di bagian selatan, iklimnya semi-gurun karena pengaruh musim hujan monsun yang membawa hujan antara Juni dan awal Oktober. Ini memberikan sedikit kelegaan dari panas yang terik. Suhu di gurun negeri ini bisa sangat ekstrim, dengan suhu rata-rata tahunan mencapai 30 derajat Celcius pada siang hari. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Sahara adalah luar biasa 58 derajat Celcius pada tahun 1922. Perubahan suhu di Gurun Sahara dapat berubah drastis, dari 38 derajat Celcius pada siang hari menjadi -4 derajat Celcius pada malam hari. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan manusia tetapi juga ekosistem dan keberlangsungan hidup flora dan fauna yang beradaptasi dengan lingkungan yang keras ini. Adaptasi ini termasuk perilaku seperti berburu pada malam hari atau di waktu-waktu yang lebih sejuk, serta mekanisme fisiologis untuk menyimpan air dan mengurangi kehilangan cairan. Walau begitu, masyarakat Mauritania telah mengembangkan berbagai strategi untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca yang keras ini, termasuk membangun rumah yang sesuai dengan iklim, mengatur jadwal kerja mereka untuk menghindari panas terik, dan memakai pakaian yang melindungi dari sinar matahari langsung. Kehidupan di Mauritania membutuhkan ketahanan dan adaptasi yang kuat terhadap kondisi cuaca yang seringkali tidak ramah ini.
Adaptasi lingkungan, penduduk setempat telah mengadaptasi gaya hidup mereka untuk bertahan hidup di lingkungan gurun yang ekstrim. Mereka menggunakan pakaian tradisional seperti daraa atau boubo dan kerudung kain yang digunakan sebagai sorban, tagelmusts, untuk melindungi diri dari matahari dan badai pasir. Tidak sedikit pula penduduk gurun yang mengikuti gaya hidup nomaden, menggembalakan unta, kambing, dan domba di padang pasir yang luas. Peternakan ini tidak hanya menyediakan daging dan susu tetapi juga merupakan bagian penting dari ekonomi dan budaya setempat. Di beberapa oase yang tersebar di gurun, penduduk lokal menanam kurma, sayuran, dan biji-bijian. Pertanian ini bergantung pada sistem irigasi tradisional yang memanfaatkan sumber air terbatas. Ketradisionalan warga gurun di Mauritania sangat unik dan telah terbentuk selama berabad-abad, mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang keras serta pengaruh budaya yang beragam. Transportasi tradisional penduduk gurun di Mauritania melibatkan beberapa metode yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang keras, sebagai kapal padang pasir. Unta telah lama menjadi pilihan utama untuk transportasi di gurun, mampu menempuh jarak jauh tanpa air dan membawa beban berat. Akan tetapi, Mauritania memiliki jalur kereta api ekstrim yang dikenal sebagai Mauritania Railway, atau kereta biji besi, yang mengangkut biji besi dari Zoerat di pusat Mauritania menuju Nouadhibou di pesisir barat. Meskipun kereta ini terutama digunakan untuk mengangkut biji besi, penduduk lokal juga menggunakan kereta ini untuk bepergian. Transportasi ini tidak hanya penting untuk perjalanan sehari-hari tetapi juga untuk perdagangan dan komunikasi antar komunitas di gurun yang luas. Pria nomaden di gurun Sahara sering mengenakan pakaian panjang yang longgar seperti daraa atau boubo dan kerudung kain yang digunakan sebagai sorban yang disebut tagelmusts. Pakaian ini tidak hanya melindungi mereka dari matahari dan badai pasir, tetapi juga memungkinkan aliran udara dan membantu menghemat air tubuh di tengah gurun. Pakaian tradisional seperti boubo atau kaftan sering terbuat dari kain katun yang menyerap keringat dan menjaga tubuh tetap sejuk. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan sejarah dan budaya Mauritania, tetapi juga adaptasi dan ketahanan penduduknya terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Rumah tradisional di Mauritania, dikenal sebagai Kshour, memiliki desain yang unik dan sangat dipengaruhi oleh Islam. Rumah-rumah Kshour dibangun dari lumpur, yang merupakan bahan yang baik untuk melindungi penduduk dari kondisi gurun yang keras. Desain rumah-rumah ini seringkali sederhana namun fungsional, dengan atap datar yang dapat digunakan untuk sholat dan pertemuan sosial. Rumah dan bangunan dirancang untuk memaksimalkan kesejukan. Mereka sering dibangun dengan bahan yang isolatif dan memiliki jendela kecil untuk meminimalkan panas matahari. Beberapa rumah juga memiliki halaman dalam yang memberikan bayangan dan tempat yang lebih sejuk untuk berkumpul. Penyesuaian iklim dinding tebal dari lumpur membantu menjaga interior rumah tetap sejuk di siang hari dan hangat di malam hari, yang sangat penting di lingkungan gurun. Jalan-jalan sempit antara rumah-rumah memberikan keteduhan dari sinar matahari yang terik dan membantu mengurangi suhu di dalam rumah. Demikian pula beberapa penduduk gurun ini terlibat dalam perdagangan Trans-Sahara, menjual barang-barang seperti rempah-rempah, mineral, hewan, dan tekstil. Kerajinan tangan seperti pembuatan perhiasan, tenun, dan barang-barang kulit juga merupakan sumber pendapatan, meskipun lebih jarang. Ada juga penduduk gurun yang bekerja di sektor formal, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, atau administrasi pemerintahan di kota-kota kecil dan pemukiman di gurun. Walau demikian orang di negeri gersang memilih untuk bekerja di pagi hari yang lebih sejuk atau di sore hari setelah suhu turun. Istirahat siang yang panjang, atau kailulah, adalah praktik umum untuk menghindari panas terik di tengah hari. Konsumsi air yang cukup sangat penting untuk mencegah dehidrasi. Masyarakat juga mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk menjaga energi dan menghindari makanan yang berat atau sulit dicerna selama cuaca panas, dan pemandu wisata dan pengelolaan penginapan di kawasan gurun menjadi mata pencaharian bagi sebagian orang, memanfaatkan minat wisatawan terhadap keindahan alam dan kekayaan budaya Mauritania. Kegiatan sosial seringkali diselenggarakan di malam hari ketika suhu lebih sejuk. Ini memungkinkan komunitas untuk berkumpul dan berinteraksi tanpa terganggu oleh panasnya siang hari.
Meskipun banyak orang Mauritania telah menetap di kota-kota besar dan mengadopsi gaya busana yang cenderung meniru tradisi Barat, pakaian tradisional masih hidup di kalangan laki-laki di gurun, terutama dalam nuansa biru yang menawan. Adaptasi ini merupakan hasil dari ribuan tahun pengalaman hidup di lingkungan yang keras dan menunjukkan ketahanan serta kecerdasan masyarakat Mauritania dalam menghadapi tantangan alam. Mauritania juga dikenal dengan tradisi menghafal Al-Quran yang kuat dan merupakan bagian dari warisan budaya Islam yang kaya. Negara ini membentuk jembatan geografis dan budaya antara Afrika Utara dan wilayah Sub-Sahara. Ini mencerminkan pentingnya agama dan pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat.